Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati radio Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa hadir dalam kajian kitab Fadlul Islam, kitab yang membahas tentang keutamaan dan kesempurnaan agama kita, agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada sore hari ini kita sampai bab baru, halaman 23, bab ad-dukhul fil Islam, bab anjuran masuk Islam. Ini setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan agama Islam di bab sebelumnya, ya. Kemarin sudah kita bahas banyak sekali keutamaan agama Islam, agama yang kita cintai, yang kita pegang sampai mati, insya Allah. Ya. Murojaah sebentar ya. Jadi keutamaan agama Islam yang pertama kemarin apa? Islam itu agama yang sempurna, agama yang diridhoi, ya, yang diridhoi oleh Allah SWT sebagai agama kita. Kemudian agama Islam juga agama anugerah atau nikmat untuk kita semua. Karena agama Islam itu agama yang mudah. Al-Hanafiyatu as-samhah, agama yang mudah. Agama yang sangat sederhana, tidak berlebihan dan tidak kurang. Agama yang pertengahan antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, gitu ya. Kemarin sudah kita sampaikan semua. Semoga menjadi tambah mantap keyakinan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan agama kita ini, agama Islam. Sekarang bab ad-dukhul fil Islam, bab masuk Islam. Dalil yang pertama, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima minhu darinya, dari orang tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam
surah Ali Imran yang sama, ayat 19, dalil yang kedua. Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah al-Islam. Ya. Jadi ayat-ayat ini jemaah ada di dalam kitab Al-Quran. Yaitu kitab yang paling terakhir diturunkan ya kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai akidah, keyakinan untuk semua umat manusia bahwa setelah Al-Quran turun, ya, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW terakhir diutus, maka tidak ada pilihan lain untuk beragama kecuali agama Islam. Karena agama Nasrani udah kadaluarsa. Agama Nasrani itu agama Islam di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Islam itu kan menyerahkan diri kepada Allah. Al-istislamu lillah. Di Nasrani itu mereka dianggap sebagai agama yang lurus, ya, dan diterima oleh Allah SWT di zamannya. Yaitu zamannya Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi dulu di zaman Nabi Isa, orang mengikuti ajarannya Nabi Isa, mempelajari kitabnya Nabi Isa. Kitab apa? Kitab Injil, maka dia Muslim. Maka dia Muslim. Begitu pula orang Yahudi di zamannya Nabi Musa, ya, alaihi salam. Kemudian mereka belajar kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Maka mereka Muslim di zaman itu. Jadi ada zamannya masing-masing dan mereka disebut Muslim karena tunduk, patuh kepada perintah Allah, perintah Rasulnya. Jadi kalau di zaman Nabi Isa ya perintahnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Isa. Kalau di zaman Nabi Musa berarti syariat Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa. Kemudian ketika Al-Quran sudah diturunkan, ya, sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Dan informasi seperti ini sudah ada di kitab-kitab Samawi yang dulu. Jadi tercantum di Taurat, tercantum di Injil bahwa nanti akan ada Rasul terakhir membawa kitab ini. Begitu sudah ada. Sudah ada. Nah ketika Al-Quran turun, ya, diturunkan kepada Rasul yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kepada umat manusia yang hidup di zaman beliau dan setelahnya untuk beragama kecuali agama Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, atau setelah beliau kok masih pegang ajarannya Nabi Isa, maka salah zaman, salah tempat. Gitu. Kok masih belajar Injil, padahal di zamannya Quran, maka salah kitab. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup sampai hari ini. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, lu di langit sana. Ini keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika orang Yahudi mau membunuh Nabi Isa, kemudian ternyata muridnya Nabi Isa yang diserupakan Allah, serupa dengan Nabi Isa, subbihalahu, diserupakan mukanya,
mirip dengan Nabi Isa, itulah yang ketangkap. Itulah yang disalib. Maka Al-Quran mengatakan wama qataluhu wama salabuhu. Mereka itu sebenarnya enggak membunuh Isa, enggak mensalib Nabi Isa. Wa ana rafi'uka ilayya. Aku kata Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Hayyun, masih hidup. Bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Isa ini nabi sekaligus sahabat. Jadi ada sahabat Nabi yang masih hidup sampai hari ini. Siapa dia? Nabi Isa. Nah, pengertian sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah walaupun sebentar dan beriman kepada beliau. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke dunia. Nuzulu Isa ibni Maryam ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam setelah Dajjal. Setelah Dajjal bikin fitnah di dunia ini selama 40 hari. Ya, fitnah yang paling besar, fitnatul kubra. Maka Nabi Isa turun dan dia yang memburu Dajjal. Yang membunuh Dajjal. Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala di TKP di lokasi namanya Babu Luddin. Babu Luddin di daerah Palestina. Dan Nabi Isa alaihissalam tinggal di kota Madinah. Meninggal di kota Madinah. Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam hadis sahih menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umroh, haji, sholat, menjalankan syariat Islam. Kemudian sampai wafatnya dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ziarah ke kota Madinah, di Masjid Nabawi itu ada miniatur museum, maka ada makam Rasulullah SAW, sebelahnya ada Abu Bakar, sebelahnya ada Umar, sebelahnya ini ada makam kosong. Makam yang sudah disiapkan tapi masih kosong. Dan kata Rasulullah SAW itu makam Nabi Isa akan dimakamkan di samping makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini akidah Islam. Bahwa seandainya Isa di zaman sekarang turun hidup, maka dia bukan menjalankan bukan mendakwahkan syariat Injil, bukan. Nabi Isa turun itu bukan kabar gembira untuk orang Kristen. Bukan kabar gembira untuk orang Nasrani. Karena hadisnya menjelaskan setelah keterangan bahwa Nabi Isa turun melalui menara putih, Manaratul Baydha, menaranya ini ada di Damaskus, Suriah, ada masjid, menaranya putih, kemudian meletakkan sayapnya, meletakkan tangannya di kedua sayap malaikat. Kemudian meneteskan tetesan-tetesan air yang sangat wangi. Itu semua detailnya ada. Seperti hadis yang menjelaskan tentang kronologi turunnya Nabi Isa. Lanjutan hadisnya, yukassirus sholib. Nabi Isa itu mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizyata, membebaskan pajak. Ya, pungutan-pungutan. Itu maksudnya adalah beliau mendakwahkan ini, bahwa mematahkan salib bukan mematahkan salib tiap gereja, tapi mendakwahkan tauhid. Jadi bukan mendukung orang Nasrani yang menyembah beliau atau menjadikan beliau sebagai satu dari 3 Tuhan. Tapi Nabi Isa meluruskan paham Trinitas, mendakwahkan tauhid. Gitu.
Kemudian pada suatu hari juga kejadian ada sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu membaca kitab Taurat. Membaca kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW melihat Umar membaca kitab Taurat tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, seandainya Musa sekarang hidup, bukan Tauratnya saja, tapi Musa hidup, dan kamu mengikuti Musa, meninggalkan aku, kamu telah sesat. Jadi tidak ada pilihan lain. Seandainya para nabi hidup pun di zaman Rasulullah SAW dan setelahnya, mereka akan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Bukan mengikuti kitab-kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran. Kita umat Islam disuruh mengakui, mengimani kitab-kitab itu turun dari Allah. Iya, al-imanu bil kutub. Salah satu iman, rukun iman yang 6 apa? Wajib beriman, percaya, yakin kepada apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab Injil wajib dipercayai. Kitab Taurat wajib dipercaya. Zabur, Suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim. Nah, kitab Al-Quran wajib kita percaya. Tapi untuk kita amalkan di zaman kita, zaman Al-Quran. Bukan belajar Injil, diamalkan Taurat. Tapi Al-Quran yang kita amalkan. Ini jangan. Maka di sini di halaman 24. Ya. Halaman 24. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya. Ini demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadihil ummah. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, yang mendengar tentangku, tsumma yamutu, lalu dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan tidak beriman, tidak dalam keadaan beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali orang tersebut termasuk ahli neraka, penduduk neraka. Nggak ada pilihan lain. Ini yang disinggung Yahudi sama Nasrani, karena ini yang diakui di dalam Al-Quran, ahli kitab. Hindu, Buddha nggak disebut, Konghucu nggak disebut, karena itu bukan agama langit, nggak ada kitabnya. Itu bukan turun dari langit, itu produk manusia. Agama, animisme, paganisme, musyrikin mereka itu. Mereka itu apa? Musyrikun. Itu nanti di dasar neraka. Neraka kan bertingkat-tingkat. Yang paling ringan dihuni Abu Thalib. Bawahnya siapa? Orang-orang muslim yang fasik. Muslim meninggal tapi masih bawa dosa-dosa yang belum ditobati. Terus berikutnya apa? Orang munafik. Minal muslimin. Atau dikatakan munafik ini yang paling dasar juga. Berikutnya adalah orang kafir yang samawi tadi. Nasrani, Yahudi. Itu masih agak atas. Nah, orang kafir yang bukan Nasrani, Yahudi, dari ateis yang enggak beragama, dari orang yang nyembah dewa-dewi, reco, patung, atau Islam tapi Islam kejawen, gak gelem sholat, ngakuni muslim tapi dukun, tirakatan, mujahadahan, topo, ngeluru, ngelaku dan sebagainya. Ini udah batal Islamnya, udah rusak Islamnya. Maka dia dikerak di dasarnya neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat. Nah, Nasrani dan Yahudi itu masih agak pertengahan.
dibandingkan orang-orang yang nggak diakui sama Islam tadi agama. Jadi meskipun negara kita mengakui agamanya ada 5 atau 6 atau 7 itu. Ada tambahan terus setiap presiden ganti ada tambahan lagi. Komo Darmo Gandul, Komo Pemeneh gitu diakui. Pokoknya selera ini presiden. Agama Ahmadiyah, agama apa diakui. Penghujung ada hari merahnya, tanggal merahnya. Aneh sekali. Dalam Islam nggak ada yang diakui kecuali agama samawi yang ada kitab. Selain itu bukan agama. Tapi yang paling istimewa di sisi Allah SWT cuma Islam. Cuma Islam. Dan surga hanya untuk umat Islam. Di dalam surga hanya ada umat Islam. Tidak ada selain Muslim. Kristen, Yahudi sebaik apapun, kalau dia tidak pernah menyembah Allah, beriman kepada Allah, nggak akan ada di dalam surga. Ini hadisnya halaman 24. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku akan masuk surga. Nih, semua umat Islam pasti. Ya, asal dia mati membawa Islamnya. Asal dia meninggal tidak dalam keadaan batal Islamnya. Islam kan banyak pembatalnya. Kemarin udah kita bahas nawaqidul Islam. Ya, pembatal-pembatal keislaman. Ada syirik, ada dukun mendatangi keperdukunan, ada sihir, ada menganggap hukum manusia lebih afdal, lebih utama daripada hukum Allah, dan sebagainya. Dan ada 10 poin minimal. Jadi semua umat Islam pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Maksudnya bertanya karena agak aneh juga. Masuk surga kok enggan gitu. Para sahabat bertanya, apa ada? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaat kepadaku sampai mati? Ya. Ada keterangannya harus. Pasti masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku pasti masuk neraka. Dia enggak. Hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi orang Islam itu walaupun nanti masuk surganya macam-macam. Ya. Masuk surganya macam-macam cara nih, ya. Prosesnya juga masuk surganya yang mana juga macam-macam, karena surga itu pintunya banyak. Ada 8 minimal, thamani yang disebutkan. Yang pernah direkomendasi Rasulullah SAW masuk semua pintu, itu cuma 1 orang dalam hadis, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pintu masuk manapun direkomendasi Rasulullah SAW. Ketika Rasul menyebutkan bahwa surga itu ada 8 pintunya. Pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad. Semua ada pintunya. Ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Surga tanpa ribet. Ini mimpi, cita-cita kita semua, harapan kita semua, dan doa kita semua. Orang Muslim yang paling beruntung disebut dalam hadis jumlahnya berapa? 70.000. Jadi enggak banyak, enggak semua. Karena ini syarat dan ketentuannya berlaku. Syaratnya ada 4. Ya, jika ingin menjadi orang Islam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
Yang pertama apa? La yatatayyaru. Mereka tidak percaya tatoyur, anggapan-anggapan sial. Gak percaya sama sekali. Sing jenenge hari keramat. Kecuali yang disebutkan dalam hadis. Kecuali ada dalilnya, gak percaya belas. Tahayul khurafat, ya, hal-hal yang dianggap takut, tabu atau apa di masyarakat yang tanpa dalil. Tanpa dalil. Hari Jumat itu hari berkah, hari keramat. Hari Jumat itu berkah, ya. Kita percaya itu. Tapi nek malam Jumat kudu kliwon. Nah, malam Jumat kliwon. Dianggap malam yang wingit gitu. Umpamanya. Bulan Muharram, bulan Suro itu bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan apa kebaikan, berkah. Tapi bulan Suro itu bulan yang dibangunkan, yang tidur. Bulan Suro itu bulan yang ditakuti orang. Sampai takutnya itu kebablasan. Ya. Karena ada keyakinan-keyakinan bahwa menikah, punya hajat di bulan itu, maka bisa mendatangkan apa? Kecelakaan, mendatangkan mara bahaya. Nah ini namanya tatoyur. Disebut tatoyur karena dari kata toir. Toir itu burung. Rasul menyebut tatoyur karena aktivitas orang jahiliyah musyrikin dulu, kalau mau pergi safar ngelepas toir, ngelepas burung. Jika perginya ke yaminan, ke kanan, mereka pergi, jadi berangkat. Jadi jika yasaron ke kiri, mereka mengcancel, menunda. Karena ini pertanda buruk. Jadi jangan percaya khurafat, tatoyur tadi itu. Mulai dihilangkan sedikit-sedikit, nanti total gitu ya. Meskipun maknanya macam-macam katanya orang Jawa itu, ya, karpe enek parian ada makna yang terkandung misalnya yang dintekne maame ora dintekne piteke mati. Itu kalau dalam agama kan khurafat tahayyul atau yur. Tapi mereka punya tujuan. Nek dintekne engko dadak golek lawos sing enak akhirnya piteke dibeleh mati. Jarene. Banyak khurafat di masyarakat. Ada burung pridilili hitam manggung ning dhuwur wit dhuwur apa gendeng wong itu pertanda bahwa nanti ada yang mati. Itu turun temurun seperti itu. Itu namanya tatoyur. Jangan percaya seperti itu. Kalau kita ada keyakinan di dalam hati kita meyakini tatoyur khurafat tahyur seperti itu, maka kita dicoret dari tadi rombongan kaum muslimin yang berjumlah 70.000 kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Meskipun dalam hadis yang lain tanpa batas, nggak ada jumlah batasan. Yang penting memenuhi karakter, memenuhi syarat itu. Itu nggak abot. Dan yang kedua, layas tarkun, tidak meminta diruqyah. Jadi ruqyah itu boleh. Minta ruqyah juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi konsekuensi minta diruqyah, Ustadz tolong ruqyah saya. Datang ke klinik ruqyah, ke orang yang hafidh tolong ruqyah saya. Begitu kita sudah menyuruh orang lain meruqyah saya, kita meminta supaya diruqyah, tidak masalah, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja, tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Jenengan dicoret dari kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena syaratnya apa? La yastarqun. Mereka nggak pernah minta ruqyah. Ruqyah itu rekomendasi dari orang lain, nah itu diboleh. Mungkin bapaknya, ibunya, temennya yang merekomendasi tolong ruqyah. Saudara saya ini ya nggak pernah minta. Nah ruqyah itu hakikatnya bisa kita lakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kita harus mulai teredukasi bahwa
Rasul itu meruqyah dirinya sendiri. Walaupun boleh meruqyah orang lain itu boleh. Ketika ada sahabat yang sakit, Rasul membolehkan para sahabat meruqyah saudaranya yang sakit. Tapi pada hakikatnya ruqyah itu kita bisa sendiri. Ruqyah mandiri. Kalau kita pintar baca Quran, tiap hari kita baca Quran. Jangan bergantung kepada orang lain. Roqi, orang yang tukang ruqyah. Akhirnya ruqyah jadi profesi. Masang tarif, nggak boleh. Bekam juga begitu, bekam jadi profesi. Pasang tarif dia. Nggak boleh ngambil ya pasang tarif di bekam itu. Seikhlasnya boleh. Karena jual jasa, bukan jual bekam. Jadi jangan bikin klinik-klinik ruqyah itu jangan. Karena itu bukan untuk profesi. Jadi ada orang kerjaannya ngeruqyah sana sini keliling, jangan. Akhirnya kayak dukun. Ya kayak dukun. Ini yang dikhawatirkan para ulama. Berarti yang ketiga apa jemaah? Layak tawun, tidak pernah berobat dengan pengobatan kei. Kei itu besi panas yang dicoskan ke yang sakit. Jadi besi dipanasin terus dicos ke yang sakit. Pengobatan tradisional zaman dulu. Ini tidak dibenarkan. Ya. Apa alasannya? Wallahu a'lam. Hikmahnya nggak harus kita tahu. Tapi Rasul ketika melarang seperti itu, maka jangan berobat dengan benda yang dipanaskan kemudian digunakan untuk mengobati bagian yang sakit. Saya pernah nanya ke dokter khitan, dokter sunat, laser itu, sunat laser itu gimana? Itu ternyata besi yang dipanaskan sekian derajat, kemudian untuk menyunat itu. Itu termasuk kayak itu. Nah kalau sunat yang tradisional mawon, sing kados bapak mbien, anaknya saiki kaya Pak mbien ngeten mawon. Gak usah anaknya saiki dilaser-laser. Ya. Bapak mbien sunate piye kan tradisional. Udah anaknya ikut kaya bapak mbien tradisional, dipotong manual. Ya usah pakai laser-laser yang besi dipanaskan sekian derajat kayak solder. Nah, emang nggak berdarah karena langsung mati pembuluh darah. Dan itu pengobatan dengan sistem kayak wallahu a'lam. Kata dokternya yang tukang hitan seperti itu ya, kita manut, kita nggak tahu. Tuh. Kalau pengobatan ini panas, dikapkan gitu misalnya, pakai botol kasih air panas itu nggak apa-apa. Ya, bukan besi. Atau balsem efeknya panas, remason itu lain lagi, gak ada masalah juga. Tapi kita dilarang menggunakan yang tadi benda panas yang dipanaskan sekian derajat kemudian digunakan untuk ditempelkan di bagian yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, syarat yang terakhir untuk orang yang mau masuk surga yang istimewa, gitu ya. Tanpa ribet, tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah masukkan kita semua dari rombongan mereka, amin. Yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ditawakalnya kepada Allah itu kuat. Jadi kaum muslimin yang kuat sekali tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar, usaha maksimal, setelah itu apa? Tawakal, pasrah kepada Allah SWT. Apa maunya Allah, dia terima. Fa'idha azamta, ini perintah Allah. Kalau kamu udah azam, udah bertekad, udah berbuat, setelah itu jangan nganggur, jangan biarin. Fatawakkal ala Allah. Ditawakal itu setelah usaha maksimal. Ampun pasrah bongkoan, boten ikhtiar nopo-nopo, ujung-ujungnya tawakal. Tahu sakit dia, kenapa enggak berobat? Kulo tawakal. Mau nikah, enggak mau nyari info sana sini, kok enggak nikah-nikah? Kulo tawakal mawon. Kok nek teranane nek judune moro dhewe. Enggak bisa.
Mau kerja, mau kaya, mau dapat penghidupan yang nyaman, yang enak ya harus ikhtiar, usaha, gerak. Maka Rasul mengatakan kalau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan yakin dan kuat, sebagaimana tawakalnya seekor burung, ya, kama yatawakkalu thairu fis sama, seperti tawakalnya burung di langit, ya, yang tagdu, ya, khimasan wa taruhu bitanan, berangkat perutnya kosong, pulang tembolok perutnya itu kenyang gitu, balik ke sarangnya udah, ke kandangnya udah punya, kalian akan cukup, kata Nabi SAW. Burung itu sepenting mengepakkan sayap metu saka ngomah. Penting bekerja, penting berbuat. Mau kemana dia nggak tahu. Mau dapat apa dia hari itu nggak tahu. Apalagi kita yang udah tahu, udah punya tempat, punya toko misalnya atau punya langganan, punya apa, udah itu dibagusi aja udah. Kurang tambahi lagi supaya bagaimana bertambah. Ikhtiar kita seperti itu. Selebihnya tawakallah seperti burung. Pasrah. Nggak ada burung ngeluh, keluwen. Dan burung yang dikurung itu malah banyak rezekinya. Apalagi kita semua. Jadi semua yang di alam ini, ya, tawakalnya disuruh seperti burung. Percaya yakin bahwa pasti akan ada yang dia dapat. Pasti. Karena rezeki itu udah ada. Kita jangan mencarinya. Kita hanya disuruh, ya, memantaskan diri, menjemputnya. Bukan mencari, rezeki wis enek, jangan dicari. Ya, nggak akan lari, nggak akan kemana. Kita pun nggak akan mati sampai rezeki kita selesai. Kalau udah rezeki, jatah rezeki kita udah selesai, baru mati kita. Kalau belum selesai, masih ada segelas air yang belum diminum pun, pasti kita belum akan mati. Ada kejadian dulu di zaman salafus saleh, dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada orang kecemplung sumur, gak mati, ditolong orang. Sampai di permukaan, dikasih air segelas. Habis minum air segelas itu malah mati. Padahal kejadian nyemplung sumur itu lebih hebat, lebih masuk akal kalau itu menyebabkan orang itu mati. Tapi selamat dia. Kata beliau, ternyata masih ada segelas air yang belum dia habiskan. Rezeki dia yang belum dia habiskan. Jatah itu harus kita habiskan. Rasul mengatakan, Rasulullah mengatakan, la yakbidullahu ruh abdin, Allah tidak akan mencabut ruh seorang hamba hatta yastawfiya rizku. Sampai rezeki ini itu udah habis semua. Nah, kita kan nggak ngerti. Itulah misteri. Dan sengaja dirahasiakan supaya kita apa? Rajin, tawakal, ikhtiar. Kita nggak ngerti berapa budget rezeki kita, sekian M, miliar, sekian ratus. Nggak ngerti. Supaya kita terus bersandar hanya kepada Allah SWT. Rezeki ini jenengan punya garwo dua. Ya nek cek siji orang mati-mati ya. Sampai beristri dua baru mati. Misalnya ngeten niku umpamane. Kok rezeki ini garwo sekawan. Kok cek siji. Sampai 4 nanti baru Allah akan cabut nyawa kita. Seperti itulah misteri kematian di sisi Allah SWT dan misteri rezeki itu sendiri. Konsep rezeki itu seperti itu. Sudah ada, sudah tertakar, dan tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah salah alamat. Oke. Ini. Terus yang terakhir, halaman 25. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'alamu annaka hajar. Aku itu tahu bahwa kamu hanya sebongkah batu. Hajar Aswad tahu nggih? Batu hitam. Hajar itu batu, aswad itu hitam. La tadurru wa la tanfa. Kamu ini batu biasa.
Batu yang tidak bisa memberi madarat, bahaya, dan tidak bisa memberikan manfaat. Kecuali dengan izin Allah SWT. Tidak ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah. Kemudian Umar mengatakan, walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka maqabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menciummu wahai batu, niscaya aku tidak sudi menciummu. Jadi dia mau mencium Hajar Aswad itu ngomong seperti itu ben gak GR batu nih. Kamu itu tak cium bukan karena kamu itu berkhasiat gitu. Tapi karena aku meniru, meneladani sunnah Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah masuk Islam itu seperti itu. Istislamu lillahi walirrasul. Tunduk patuh, mbok akale gak masuk gitu ya. Jadi mencium Hajar Aswad itu bukan menyembah Hajar Aswad. Tawaf di Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah. Kita ke Mekah itu bukan karena ingin menyembah benda-benda atau tempat-tempat ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Kristen itu. Orang Islam menyembah batu hitam, kotak hitam, kubus gitu ya. Orang Islam yang benar adalah sedang menjalankan perintah. Sedang menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sedang taat mereka. Karena mampu berangkat ke sana. Punya sabil, man istata' ilaihi sabila, punya kemampuan. Berangkat ke sana. Apa yang di sana dilakukan? Manasik haji, manasik umroh itu perintah. Jadi bukan menyembah. Menyembah Allah SWT. Dianggap kita apa? Nyembah Ka'bah. Ritualnya pun nggak sembarangan. Kita keliling tawaf berapa kali? 7 kali. Berlawanan dengan jarum jam. Jarum jam kan ngeten. Nah, kita nggak bisa seenaknya tawaf. Tapi bertolak belakang dengan jarum jam. Ping pitu. Nah, bertolak belakang dengan arah jarum jam. Jarum jam kan ngeten. Dari kiri ke kanan. Ini dari kanan. Kok ngono? Ya udah gitu. Karena contohnya begitu. Akal, perasaan kita manut, nurut, itulah Islam. Tunduk patuh. Nek ngeyel, gak enak gitu. Kita pengen ngene gitu. Gak iso gitu. Gak sah tawaf kita. Sa'i, Safa Marwah kenapa harus 7 kali? Terus ketika di daerah tertentu yang warna hijau, kita suruh agak cepet larinya. Ada apa? Ada apa? Gak harus kita tahu juga. Ya, nggak harus kita tahu juga. Itulah akal, perasaan kita harus tunduk begitu. Harus tunduk pada perintah dan contoh dari Islam itu sendiri. Itulah indahnya Islam. Nek mau manut, nurut, ya, tidak boleh ngeyel dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Kemudian minumnya minum air Zam-Zam. Bisa kita minum Pepsi di situ. Sunnahnya mau Zam-Zam. Ada Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ketika minum Zam-Zam disunnahkan untuk berdoa. Doa yang baik, doa yang banyak untuk diri kita dan keluarga kita dan semuanya. Di dunia wal akhirah. Jadi ketika minum Zam-Zam itu saat-saat yang mustajab dikabulkannya doa. Ya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu kan punya guru, murid gurunya namanya Imam Suyuti. Waktu jadi santri, waktu jadi murid, Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Bulughul Maram minum air Zam-Zam di kota Mekah waktu beliau di kota Mekah. Kemudian ketika berdoa, itu doanya begini, ya Allah, jadikan aku seperti Imam Suyuti, seperti gurunya. Allah kabulkan. Imam Ibnu Hajar lebih kondang dibandingkan Imam Suyuti. Siapa yang pernah kenal atau pernah dengar Imam Suyuti? Lebih familiar mana? Ibnu Hajar al-Asqalani atau Imam As-Suyuti? Ibnu Hajar al-Asqalani, padahal Imam Suyuti itu gurunya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu murid, tapi muridnya lebih familiar. Karena apa? Di antaranya adalah barokah dari doa beliau ketika membacanya, ketika minum air Zam-Zam. Itu adalah
Istislamu lillah. Oke. Ini sampai halaman 25 yang bisa kita bahas. Insya Allah kita akan sampaikan di halaman 2. Monggo, monggo. Bukan menghindari. Iya, jadi gini loh, minta ruqyah itu nggak salah, gitu ya, nggak haram, nggak dilarang. Cuma konsekuensinya apa tadi? Tidak masuk rombongan istimewa. Jadi kalau jenengan minta ruqyah ya silahkan, nggak apa-apa. Saya minta ruqyah ya nggak apa-apa, tapi itu tadi, resikonya itu tadi. Maka solusinya gimana? Jangan pernah minta ruqyah, kecuali ruqyah itu berasal dari orang lain. Tawaran dari orang lain, dari keluarga, dari istri, dari orang lain. Yang melihat kondisi kita. Atau kita ruqyah mandiri. Ruqyah itu apa sih? Bacakan ayat, bacakan Al-Quran, bacakan dikir-dikir yang warid dari Rasulullah SAW. Diri kita setiap hari kita baca Quran. Niatkan itu untuk membersihkan, untuk mengobati diri kita juga bisa. Pertanyaan bagaimana? Kita meruqyahnya atau menawarkan? Boleh. Menyuruh orang tadi untuk meruqyah saudara kita atau datang ke, tapi jangan dia minta gitu. Supaya dia tidak tadi terhalang dari rombongan istimewa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mantan Mas. Masya Allah. Oke. Jazakumullah khairan. Mungkin sampai sini kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.